أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh ini kita diberikan kesempatan untuk hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Ikhlas. Suatu keberkahan bagi kita semua bisa hadir di jemaah ini, meskipun tantangannya disertai dengan hujan yang cukup deras. Insyaallah semoga hujan memberikan atau membawa keberkahan bagi kita. Hadirin sholat Jumat yang berbahagia, pada pagi ini izinkan saya berbagi sedikit yang saya ketahui, tentu dalam rangka kita untuk saling mengingatkan satu sama lain untuk kebaikan bersama, kebaikan keluarga kita, kebaikan masyarakat kita. Terkait dengan akhir-akhir ini memang menjadi hal yang cukup banyak didiskusikan terkait dengan masalah nikah beda agama. Pada kesempatan ini mungkin saya tidak akan lebih banyak, tidak akan banyak memberikan porsi terkait dengan hukum Islamnya, karena memang ilmu yang saya miliki terbatas, memang terkait dengan ilmu-ilmu yang umum atau hukum-hukum negara yang berlaku saat ini. Tentu juga tidak lepas memang dari berlakunya hukum agama. Hadirin salat subuh yang dirahmati Allah, setidaknya sebagai pengantar ada beberapa acuan hukum yang kita rujuk sebagai dasar keabsahan sebuah perkawinan. Jika merujuk kepada undang-undang perkawinan, inilah dasar kita berhukum Indonesia. Kalau di ketentuan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 1 tahun 74 ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia, setidaknya dirumuskan di sana bahwa perkawinan yang sah itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Dan di ayat itu ada bilang tiap-tiap perkawinan tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini berulang kali memang dipersoalkan oleh sebagian besar warga negara kita itu ingin ketentuan ini dihapus. Dasarnya apa? Kalau merujuk kepada ketentuan yang ada di Undang-Undang Dasar, menurut mereka yang pro nikah beda agama itu sudah tidak relevan lagi dan berpotensi merugikan hak-hak dasarnya mereka. Tidak kurang sejak tahun 2014, terus berulang di tahun-tahun berikutnya, dan terakhir kemarin tahun 2022 itu ada permohonan bahwa ketentuan ini maunya dihapus. Kita ketahui salah satu lembaga negara yang ada di Indonesia itu yang punya kewenangan untuk membatalkan norma hukum di tingkat undang-undang itu namanya Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangannya adalah memang menguji undang-undang itu dengan undang-undang dasar. Jadi di undang-undang itu apakah
merugikan hak konstitusional warga negara atau tidak. Batu ujinya adalah atau alat ukur yang digunakan adalah norma di Undang-Undang Dasarnya. Salah satu norma yang digunakan oleh saudara-saudara kita yang pro nikah beda agama itu, ya pasal 28B ini. Ya, di sana memang terkait dengan hak dasar untuk membentuk keluarga dan hak melanjutkan keturunan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus permohonan tersebut, tidak ada pertentangan antara ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, sehingga keinginan para pemohon yang mengajukan pembatalan di pasal 2 ini ditolak. Tapi batu ujinya ada lagi ketentuan-ketentuan lain di dalam Undang-Undang Dasar itu kan menyangkut hak asasi manusia itu memang diatur di banyak pasal. Pasal 28 huruf A sampai C itu mengatur berbagai instrumen tentang hak, termasuk juga pernah juga menguji terkait dengan soal kebebasan beragama. Jadi landasannya harusnya dengan ada hak dasar untuk menganut atau kebebasan beragama, pasal ini dihapus. Ini persoalan yang terus berulang dan terus dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Dalam realitasnya kita dihadapkan memang kenyataan sering terjadi pernikahan beda agama. Apakah seorang muslimah menikah dengan non muslim atau sebaliknya seorang muslim menikah dengan perempuan non muslim. Tapi jika merujuk ke pasal ini, pasal 2 ayat 1 jelas memang tidak ada pernikahan beda agama. Artinya dalam konteks hukum kita itu memang sesuatu yang tidak dibolehkan. Itu kerangka normatif, tapi kerangka empiriknya, realitasnya memang kita dihadapkan pada persoalan-persoalan dengan dalil di Indonesia itu agamanya banyak, terus juga masyarakatnya majemuk, terus juga yang utama itu soal cinta kasih. Inilah alasan-alasan dasar yang digunakan oleh bahkan ada lembaga yang memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menganut nikah beda agama ini dan memberikan berbagai layanan terkait dengan kebutuhan mereka. Tentu bagi kita yang beragama Islam menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana persoalan ini didudukkan dulu secara hukum dan bagaimana persoalan di dalam prakteknya itu harus mendapatkan solusi. Jika kita mendudukkan kepada persoalan secara hukum, ya dikaitkan dengan ketentuan hukum yang ada, itu jelas sesuatu yang terlarang. Karena memang di ketentuan lain di Undang-Undang Perkawinan itu memang mengatur secara tegas itu bahwa perkawinan itu dilarang antara dua orang, ya di huruf F-nya mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Ini secara tegas. Jadi jika memang di dalam perjalanan hidup ini ada kerabat sahabat kita bertanya soal ini, tentu kita sebenarnya punya landasan hukum yang tegas. Bukan hanya dalam konteks memberikan perlindungan kepada agama kita, tapi juga agama kita juga tidak juga menghendaki, ya apakah karena laki-lakinya itu boleh menikahi wanita muslim. Jadi secara prinsip pernikahan yang sah itu pernikahan yang seiman. Dalam perspektif lain bagaimana dalam konteks
konteks pergaulan kita yang sudah begitu terbuka. Pergaulan kita sekarang bukan hanya dibatasi oleh lintas daerah, tapi juga lintas negara. Dalam konteks itu hukum kita juga sebenarnya tidak tertinggal. Artinya dimungkinkan nikah campuran itu. Jadi nikah campuran adalah pernikahan yang seiman tapi berbeda kewarganegaraan. Itu pengertian konsep hukumnya nikah campuran. Boleh nggak nikah campuran? Boleh, sepanjang tadi landasannya adalah seiman. Terkait ini ada beberapa hal penting mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin nanti juga bisa kita saling sharing dari perspektif hukum Islamnya bagaimana, bisa dilengkapi oleh Ustaz Syarif dan Ustaz Sumali juga saya pikir kaitan dengan usul fikihnya banyak mengetahui. Tapi saya coba memaparkan bagaimana perkembangan dan dinamikanya dalam konteks kita berhukum di negara Republik Indonesia itu terkait dengan keabsahan sebuah perkawinan, khususnya nikah beda agama. Ada pertimbangan yang menarik di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu memang menegaskan bagaimana relasi agama dan negara. Maka dinyatakan di dalam satu putusannya bahwa keabsahan perkawinan itu merupakan domain lembaga atau organisasi keagamaan. Artinya negara pada posisi itu membatasi diri dan memberikan kewenangan tersebut kepada lembaga atau organisasi keagamaan. Tentu otoritas dan penafsiran itu dimiliki oleh lembaga keagamaan atau organisasi keagamaan. Terus atas penafsiran oleh organisasi keagamaan tersebut, maka negara hadir ya menindaklanjuti hasilnya. Itu bagian dari kewajiban negara. Jadi memang tantangannya adalah pinginnya negara mengintervensi konsepsi kita di dalam kaitannya hukum perkawinan. Ini yang menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan keagamaan kita maupun kehidupan kita sebagai warga negara. Di putusan misalnya di 2014, ini kan setidak-tidaknya kalau kita pikir dua putusan, ya, di tahun 2014 dan 2010 itu soal keabsahan agama itu harusnya sudah selesai di sini, tapi rupanya ikhtiar itu terus dilakukan oleh teman-teman yang pro nikah beda agama. Tentu dalam kaitannya dengan administrasi kependudukan ini juga topik yang menarik. Bagaimana negara bisa memberikan perlindungan kepada warga negaranya terhadap para pelaku ya, atau mereka yang pro nikah beda agama. Biasanya dilakukan adalah pernikahan dilakukan di luar negara Indonesia. Itu dulu. Dan mungkin di era tahun 70-an, 80-an kita sudah mengenal beberapa sosok yang nikah beda agama. Dan persoalan-persoalan yang muncul tidak berhenti kepada soal keabsahan pernikahan, tetapi dalam kaitannya dengan akibat lanjutan itu juga muncul persoalan soal agamanya si anak. Keyakinan anak tidak bisa dilekatkan atau diberikan kebebasan kepada si anak tersebut. Terus kaitannya dengan harta atau hak waris, ini juga mengandung persoalan yang rumit. Jadi berangkat kepada konsepsi tadi, apakah nikah beda agama itu bisa memberikan satu solusi bagi mereka yang pro nikah beda agama. Tentu yang ada di dalam kenyataannya yang menimbulkan banyak masalah. Ini yang terakhir di 2022
Jadi pasal yang sama atau ketentuan tadi terus diulang dan diuji gitu dengan batu uji yang berbeda, dengan berbagai pengalaman empiris yang beragam, terus diajukan sebagai argumentasi itu bahwa memang norma ini tidak mestinya berlaku lagi. Di poin selanjutnya memang ini juga salah satu contoh terkait dengan keabsahan perkawinan. Sebagian teman-teman itu menggunakan Universal Declaration of Human Rights, hak-hak dasar yang secara universal itu menjadi kesepakatan bersama secara internasional. Tapi dalam konteks suatu negara itu sebenarnya punya batasan tersendiri sesuai dengan falsafah atau filsafat suatu negara. Artinya dalam konteks Indonesia ya tetap juga harus sesuaikan dengan nilai-nilai dasar dalam undang-undang dasar. Meskipun memang hak asasi ini kan juga tidak bisa dikatakan hak yang tidak terbatas, maka hukum dasar di suatu negara itu memang membatasi hak dasar itu. Atas dasar itu dalam konteks Indonesia ya tidak ada hak asasi yang dilanggar ketika negara atau ketika aturan hukum bilang bahwa keabsahan suatu pernikahan itu adalah pernikahan yang seiman. Itu secara tegas. Ya, kalau kita merujuk mungkin tentu kepada ketentuan hukum yang spesifik ya dalam konteks agama Islam ya kita melihat juga di sana ada ketentuan kompilasi hukum Islam. Bagaimana seorang laki-laki itu tidak boleh melakukan pernikahan dengan seorang wanita dalam beberapa kondisi, termasuk kondisi perempuan tidak beragama Islam. Bahkan kalau merujuk ke fatwa Majelis Ulama Indonesia ditegaskan haram dan tidak sah jika beda agama. Tentu jika dikaitkan dengan kejahatan sipil ini kan menimbulkan persoalan baru juga. Persoalan baru adalah bagaimana konteks negara juga itu harus melindungi anak yang lahir dari hasil pernikahan beda agama. Dalam konteks itu negara sebenarnya tidak masuk mengintervensi untuk memberikan keabsahan, tapi negara akan konsen atau hadir untuk memberikan perlindungan kepada si anak. Karena sesuai dengan konsep Islam pun anak itu adalah sesuatu yang suci, bersih gitu. Dia harus lepas dari segala tindakan atau kesalahan dari orang tuanya, sehingga negara pun hadir memberikan perlindungan. Bentuk perlindungan itulah yang diberikan namanya akta pencatatan sipil. Karena memang administrasi negara itu kaitannya dengan syarat-syarat untuk keperluan kependudukan bagi si anak. Ya. Sebenarnya kalau kita menggunakan surat Al-Baqarah ya, ayat 221 ini kan secara tegas memang bagaimana larangan itu ditegaskan di sini. Demikian juga di Al-Mutahanah ayat 10 memberikan penegasan larangan nikah beda agama. Ya, ada beberapa implikasi atau dampak dari nikah beda agama. Ya, berbagai literatur menjelaskan di antaranya. Tentu ketika hukum melarang itu pilihannya ada yang murtad atau mu'alaf. Yang jadi soal adalah ketika tegas-tegas dilarang itu pilihannya murtad, dan ini tentu dampaknya akan makin rusak dalam sistem hukum keluarga kita. Tentu kewarisan juga tidak saling mewarisi. Ini tentu berbagai dalil agama menegaskan itu terhalang dia untuk mewarisi, meskipun dalam perkembangannya karena sebagian besar ya,
warga kita itu memang ada memilih jalan itu dan diberikan solusi sebenarnya dalam bentuk wasiat atau wasiat wajibah. Termasuk dampak lanjutannya kan soal pedoman beragama bagi anak yang lahir ini jadi soal juga. Jangan sampai dia bingung untuk menentukan ajaran agama mana yang berlaku baginya. Ini saya pikir tadi yang dalam perkembangan soal bagaimana catatan sipil itu hadir memberikan perlindungan bagi anak. Ini bukan dimaksudkan untuk melegitimasi atau memberikan pembenaran terhadap pelaku nikah beda agama. Yang terakhir, kemarin memang kita dipertontonkan ya, peristiwa yang cukup membuat kita penasaran, bahkan mungkin miris ya, bagaimana seorang muslimah berhijab ya melaksanakan pernikahan dengan dasar cinta itu di satu daerah itu di daerah Semarang. Ini tentu masalah ini akan terus berulang dan berulang. Tantangan bagi kita adalah bagaimana dari ketentuan hukum itu memang kita tidak bisa memang ke depan itu hanya pasrah atau mensandarkan kepada ada hakim di Mahkamah Konstitusi itu ada 9 hakim itu unsurnya dari pemerintah, dari Mahkamah Agung, sama dari DPR. Itulah yang bekerja terus menerus, yang menguji berbagai norma hukum yang menyangkut aspek kehidupan kita berbangsa dan bernegara, termasuk juga aspek hukum menyangkut hubungan privat, hubungan soal perkawinan. Dan periode tertentu terjadi perubahan. Harapannya sih tidak terjadi perubahan makna soal keabsahan perkawinan. Hadirin sholat subuh yang dirahmati Allah, itu mungkin sebagian kecil yang saya ketahui terkait dengan problematik yang kita hadapi, baik sebagai muslim maupun sebagai masyarakat umum ya, tentu yang mempunyai kepedulian bagaimana persoalan-persoalan ini harus dilihat secara komprehensif, bukan hanya soal memberikan jalan bagi yang pro nikah beda agama, tapi juga bisa memberikan pembelajaran bagaimana dampak buruk dari pilihan tersebut. Kalau para kiai dan ustadz tentu merujuk berbagai dalil-dalil yang tegas, ya, bahkan jika pilihannya ya, wanita yang menyukai, gitu kan, yang disukai itu cantik, gitu kan, rupawan, terus juga berharta, ya, jika dia tidak seiman maka akan lebih baik menikahi wanita sederhana, bahkan seorang budak. Artinya pada posisi itu saya melihat sebagai bagaimana eksistensi akidah itu harus tetap kita jaga, harus tetap kita rawat, karena berbagai pemikiran di era sekarang, nilai-nilai akidah itu bisa terkikis oleh nilai cinta kasih yang digaungkan, nilai kebebasan, karena berbagai kegiatan-kegiatan baik nasional maupun internasional terus dilakukan oleh teman-teman kita yang tentu menghendaki adanya nilai-nilai kebersamaan yang melintas batas-batas, termasuk nilai akidah tadi, nilai sakralnya sebuah agama itu. Itulah tantangan bagi kita ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz.
Cukup. Oh, mungkin dari Ustaz Sarif ada penjelasan lanjutan, karena saya lebih masuk kepada sisi aspek hukum negaranya dan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam proses pembentukan, pengujian maupun dalam praktek yang terjadi. Yang kita ambil dari kita. Yang pertama, ya kita harus bersyukur di negara kita ini bila itu sudah keyakinan dan agama kita masih sangat cukup kuat, walaupun mungkin sedikit mulai terkikis. Saya dapat informasi dari salah seorang teman yang juga hakim di agama, hakim di agama, bahwa Indonesia itu masih banyak membutuhkan orang-orang yang paham dalam tentang agama, para ulama, para ustadz yang bergelut juga di dunia itu. Karena di situ salah satu letak kekuatan kita sebagai manusia untuk mempertahankan hukum-hukum yang tidak bertentangan dengan akidah kita sebagai manusia. Nah, karena proses di sana, ya saya nggak tahu, tapi katanya ya ada semakin terjadi adu kekuatan antara yang pro-liberal dengan yang berusaha untuk mempertahankan keyakinan kita sebagai agama. Nah, ini bersyukurnya karena masih banyak orang-orang yang kuat agamanya yang ada di atas sana yang bermain di wilayah hukum. Tentu saja politik juga berpengaruh yang terkait di yang kedua, ternyata memang saya buka lagi pelarangan atau pengharaman nikah beda agama itu ternyata bukan hanya di agama kita sebagai orang Islam, tapi di agama lain juga sama berlaku. Dari 5 agama yang ada di Indonesia itu hanya kita yang mengizinkan pernikahan beda agama atas dasar cinta kasih atau penggunaan cinta kasih. Nah, di Kristen sendiri sebenarnya aslinya ada pelarangan juga. Di Kristen kemudian di Hindu sama, di Hindu juga mereka menolak untuk diadakan pernikahan beda agama, dan termasuk yang pernah menolak dengan pengusulan supaya undang-undang beda agama ini dihapuskan. Jadi proses kita sebagai umat Islam tidak sendiri sebenarnya di negara ini yang berusaha untuk mempertahankan keaslian dari ajaran agama masing-masing. Dan ya itulah mungkin yang membuat sampai saat ini undang-undang pelarangan beda agama itu masih tak berlaku dan tak menjaga pemerintah. Perkembangan juga seperti itu juga. Nah, itu tambahan sedikit. Nah, ada satu pertanyaan. Kalau itu masalah ini adalah masalah yang dilindungi oleh undang-undang, tentu saja setiap undang-undang, setiap pelanggaran terhadap undang-undang itu ada konsekuensinya. Nah, untuk pelanggaran terhadap undang-undang ini, apakah juga itu ada konsekuensi? Misalnya ada hukumnya gitu yang berlaku ke pelaku tersebut, atau gimana? Baik, kalau Ustaz yang nanya kan Bapak jawab gitu. Biar Ustaz Arif aja, Arif. Mungkin ada Pak Arif. Oh, kita jawab dulu. Terima kasih Ustaz. Jadi memang konteks hukum perkawinan itu kan sebenarnya hukum privat. Hukum privat itu menyangkut hubungan individu dengan individu sebenarnya. Artinya para individu lah itu sebenarnya yang dilekatkan kepada norma itu, aturan itu. Kaitannya dengan keabsahan ini memang tidak ada sanksi pidananya. Yang ada itu soal keabsahan. Keabsahannya adalah berupa sanksi tidak dapat didaftarkan kepada negara. Itu lebih kepada implikasi administrasi. Administrasinya
pernikahan yang mau dicatat oleh Dukcapil itu adalah pernikahan seiman. Akhirnya kan yang terjadi adalah penyelundupan keimanan. Misalnya ya, atau cara menikahnya, dia menikah dulu dengan tata cara agamanya, salah satu agama dari kedua calon mempelai itu, lalu mereka menggunakan dasar itu untuk capil. Karena pencatatan di Indonesia itu kan ada dua. Bagi yang beragama Islam dicatatkan di KUA. Semua yang non Islam itu di Dukcapil atau di kantor catatan sipil, atau keluarlah kantor akta perkawinan. Satu soal yang muncul adalah banyak pelaku yang tadi yang seorang muslim menikah dengan perempuan non muslim dengan cara agama non muslim gitu. Terus mengajukan pencatatan. Di Dukcapil itu juga rentan juga karena melihat oh ini udah dikasih iman tadi, karena tata caranya dilakukan sesuai dengan salah satu agama. Tapi di KTP-nya mereka itu masih tetap bertahan agamanya masing-masing. Ini persoalan-persoalan yang realnya yang kita hadapi. Kalau kaitannya dengan biasanya sanksi pidana, biasanya yang berkaitan dengan pidana itu urusan perdata, ini urusan pernikahan biasanya kalau pemalsuan identitas. Ya, identitasnya sudah beristri, ngaku bujang gitu, terus juga dilaporkan. Nah, itu ada aspek dimensi pidananya dalam konteks itu yang nggak boleh dilakukan. Kaitannya dengan keabsahan, bagaimana pelakunya, ya memang maksimalnya soal keabsahannya. Fatwa MUI bilang ya haram, nggak boleh karena dampaknya luar biasa itu bagi si anak. Dan dari tujuan perkawinan itu sendiri kan tidak sampai. Bagaimana mau sakinah, mawaddah warahmah, orang di dalamnya ada sistem tatanan yang berbeda. Dari pengetahuan saya demikian, kaitannya dengan pelanggaran terhadap pasal ini bisa nggak dikenai sanksi. Sanksinya adalah sanksi administrasi. Dia tidak dapat mencatatkan pernikahan. Ya, yang ada banyak sih sanksi sosial, karena berbagai contoh kasus yang kita temui atau kita bisa rujuk bisa itu memang terjadi gejolak antar keluarga. Misalnya yang seorang muslim dengan non muslim, dari sisi keluarga yang non muslim pun menolak keras. Itu kan mereka ketika masing-masing mempertahankan. Ada juga yang modus-modus misalnya ya tidak agama gitu kan sebagai solusi sementara, lalu mereka ya tidak cukup baik niatnya lalu kembali kepada keyakinan masing-masing. Yang ada itu adalah justru masuk lalu dia untuk menarik keluar. Itu yang tentu ini kan sangat memberikan kita kalau ada praktek-praktek seperti itu. Dan bahasa memang yang secara umum yang mereka gunakan adalah bahasa cinta kasih itu. Ya, kalau bahasa tadi cinta asih. Ini kan persoalan pada tataran aturan hukumnya negara sudah mendesain sedemikian rupa sebenarnya. Bukan hanya semata memberikan perlindungan kepada yang agama mayoritas, tapi juga agama lain juga kan konsepsi agamanya demikian. Tapi ya memang kita dihadapkan pada pergaulan yang terbuka sekarang, pemahaman yang sekuler, terus juga berbagai kajian-kajian yang terus bermunculan seolah-olah cinta itu di atas keyakinan. Itu yang pertama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya Pak Ustaz Arif mungkin ada pencerahan lanjutan. Terima kasih. Sebenarnya bisa pada Pak Ustaz Arif juga pengalaman itu cukup bagus dan mencerahkan bagi saya sih khususnya. Artinya saya flashback pada diri saya sendiri. Memang inilah pentingnya memahami agama sendiri dulu. Karena sebenarnya masalah tadi terjadi dan kami
hukumannya kan ada dan melarang dan sebagainya. Tapi kejadian di masyarakat terjadi. Oke. Masalahnya saya pikir ya kurang paham pada firman sendiri. Ya, saya justru lebih resah Pak kepada teman-teman atau warga atau umat Islam, di mana dengan keterbukaan sekarang itu di lingkungan kita mungkin di sebelah kita ya, di mana-mana ada kejadian anak sekarang itu dengan pergaulan bebas karena malu dan seterusnya dinikahkan karena malu, kemudian 3 bulan 4 bulan belum sampai 6 bulan menikah ada lahir bayi. Itu sebenarnya masalah besar bagi sudut pandang agama ya. Tapi bagi sudut pandang masyarakat sudah dinikah, padahal mungkin nikahnya nggak sah. Ketika sakralnya nggak sah, kejadian ke depan sampai ke depan nenek-neneknya dia nggak sah. Itu sebenarnya kan tidak sah menikah yang terselubung. Ya, ini saya pikir banyak yang kalau saya punya teman, saya juga ada teman. Saya ada teman penghulu itu, ada teman saya yang sangat tegas itu dari riwayat dulu sebelum misalnya si anak ini adalah lahirnya kapan, bapaknya kapan itu, kalau itu adalah memang dia tidak mau menikahkan sampai seperti itu. Misalnya bapaknya lahir sekian, nikah bapaknya sekian, anaknya lahir kalau belum 9 bulan sudah lahir anak, misalnya begitu, sudah nikah lagi belum sebulan setelah anak. Itu kejadian di masyarakat kita yang memang terselubung akhirnya. Sekarang kan saat bahwa alam besar dari sudut pandang ini masalah menurut saya. Terkait yang nikah ini tadi, saya cuma lebih menggarisbawahi kepada yang ayo Bismillah kita mencoba menguatkan iman kita sendiri dan anak-anak kita, karena memang saya adalah bagian daripada yang menjalankan nikah tapi tidak beragama. Karena istri saya adalah dulu berkritis sebagai agama Kristen. Itu kenapa? Itu saya menguatkan apa yang disampaikan saya tadi. Di agama Islam tidak membolehkan menikah beda agama. Di saudara saya ini atau saudara istri saya itu juga begitu, melarang bisa-bisa sampai mau nggak mau dia harus keluar. Dan saya juga punya keyakinan kalau memang mau dengan saya ya dengan agama saya kan. Artinya walau dengan informasi Pak Ahmad itu juga umum bahwa ada niatan nikahin dulu baru narik ke dalam misalnya, atau dia kalau agama tetangga itu kan membolehkan seakan-akan udah kesana dulu nanti anak-anaknya generasinya diambil misalnya gitu ya. Ya saya juga berdoa sampai sekarang dan tiap hari Bismillah gitu. Ya mudah-mudahan tak begitu kayak gitu. Karena memang saya ya perjuangannya saya ada di perjuangan itu, maksud saya ada di ranah itu. Ya dulu dikeluarkan dari keluarganya, ya sudah kalau sudah dikeluarkan ya kalau sama saya dengan saya berjuang bersama-sama. Di akhirnya 1, 2, 3 tahun kembali lagi, maksudnya kembali ke saudara karena saya akhirnya sana akhirnya menerima ya saya sebagai warga negara ya Bismillah kita terima walaupun ya bertolak belakang dari perasaan saya ada gitu. Jadi mohon maaf Bapak kalau memang ini adalah bagi saya hal yang bagus tadi untuk sebagai kawan saya juga terkait dengan daerah. Tapi bila kita minimal kita sendiri meskipun berkonasi kepada Allah, diri sendiri, keluarga dan seterusnya kita jaga iman kita bersama. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ri. Tentu kisah yang menarik yang kemarin kita dengar di narasumber KPK kami juga berbagai argumen dimunculkan, termasuk juga ya teman-teman yang punya lembaga yang membantu mereka itu juga
ya berbagai alasan dan argumen yang ditunjuk, termasuk mengutip ya pandangan almarhum Gus Dur, Cak Nur. Ya memang kalau pada aspek perlindungan anak, ya hampir semua kita sepakat sebenarnya. Anak itu harus dilindungi karena dampak lanjutan dari pernikahan beda agama memang terutama di catatan sipil sih. Akhirnya memang ada ada perkembangan yang menarik mungkin yang bisa saya share sedikit terkait dengan perkembangan pencatatan sipil ini. Ada 4 bentuk katanya. Jadi akte kelahiran nikah tercatat, jadi sah secara agama, tercatat oleh negara. Itu yang pertama. Yang kedua itu akte kelahiran, kawinnya belum tercatat. Ini bukan perkawinan siri, ini konteksnya agak lain lagi. Karena kan perkawinan siri itu agak sulit juga memenuhi pencatatan kalau tidak dilengkapi persyaratan di undang-undang perkawinan. Perkawinan belum tercatat ini rupanya karena memang banyak juga aliran kepercayaan Indonesia itu puluhan bahkan ratusan kali terjadi pernikahan dan mereka tidak mendapatkan status akta pencatatan. Ini diberikan perlindungan oleh negara, dikasih catatan sipil. Terus ada juga memang nggak jelas bapaknya, gitu. Jadi lahir dari seorang rahim perempuan. Nah, ini negara juga memberikan perlindungan, dibuatkan akte tanpa bapak, akte kelahiran, tercatat nama ibunya tanpa nama bapaknya. Terus yang bentuk keempat ini juga katanya yang ya nasibnya seperti anak-anak yang ditemukan di pos ronda atau di tempat-tempat tertentu ini dibuatkan juga akte kelahirannya, statusnya tanpa ayah tanpa ibu. Ini kenyataan sosial yang kita hadapi memang, dan hukum memang khususnya di administrasi pemerintahan terus menyesuaikan diri dalam konteks perlindungan terhadap anak. Tapi ini juga kita harus pahami bukan dalam konteks memberikan legitimasi terhadap pernikahan beda agama. Itu mungkin tambahan lain yang disampaikan Pak Jair itu luar biasa. Itu juga menjadi komitmen dan ikhtiar kita bersama bagaimana memang ketika pilihan yaitu nikah yang berangkat dari keyakinan yang berbeda lalu menyatu dalam satu keyakinan tidak berhenti di situ, memang tentu kita harus terus berkomitmen untuk menjaga akidahnya, terus menjalani konsep-konsep kehidupan yang sesuai dengan pilihan akidahnya yang baru bagi yang non-muslim. Mungkin itu Ustaz Lutfi pada kesempatan ini. Itu dia cukup. Mungkin ada lagi yang lain Ustaz Khalid. Mungkin pertanyaan ya, kalau di negara luar terutama ya Pak, kita sekarang sudah mulai melakukan perkawinan sesama jenis. Mungkin saya mau tanya perkembangan di konteks hukum Indonesia, ada nggak indikasi mengarah untuk menegakkan perkembangan? Ya, istilahnya LGBT ya, LGBT. Terus kalau pinjam kata-katanya Pak siapa? Ustaz Adi Hidayat kan, ya namanya pernikahan itu ya bukan ujang dengan aset gitu, atau bukan ya, jadi harus harus beda gitu jenisnya nanti. Kalau perkembangan upaya itu selalu ada, jadi salah satu dirjen perundang-undangan yang kerjaannya itu adalah memikirkan hukum lalu merumuskan berbagai kebijakan hukum, itu termasuk juga soal ini upaya mereka itu datang di kantornya dan bercerita waktu itu, ini kan HAM, kenapa kami harus dilarang untuk menikah sejenis, baik yang laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan, dengan berbagai alasan dan kondisi sosial yang
mereka hadapi termasuk pengalaman ya. Biasanya juga korban patah hati juga. Jadi datang katanya tidak ada lagi laki-laki yang bisa dipercaya, dan maka kepercayaan saya pertaruhkan kepada ini, dia temannya dia, mitranya dia. Dan memang terang-terangan memang sekarang dalam konteks mereka bagaimana tampil di muka umum ini juga satu kenyataan yang luar biasa ya. Di ketentuan hukum kita belum masuk terlalu jauh, tapi masih juga alhamdulillah juga tidak memberikan akses yang luas ya. Akses yang luas bagi mereka untuk ingin sama dengan yang lain, karena ya secara prinsip nilai-nilai dasar ketuhanan yang ada dalam Pancasila juga tentu bertentangan dengan pilihan mereka. Tentu dunia internasional itu menjadi program khusus sebenarnya bagi teman-teman yang atau bagi para pelaku atau yang pro terhadap pilihan seperti itu, malah dikasih akses, kasih kemudahan untuk terus berkegiatan di dalam maupun di luar. Dan dalam satu penanganan perkara dulu saya pernah punya pengalaman diceritain sama si keluarga dari si perempuannya itu, si anaknya itu tidak pernah disentuh sejak dia menikah. Sejak menikah, kenapa gitu? Terus malah dia sibuk dengan laptopnya, sibuk dengan teman-temannya. Sampai di suatu hari dia menemukan fakta bahwa suaminya adalah seorang pelaku penyuka sejenis. Dan saat itu ya Pak, alhamdulillahnya bapaknya memang taat beragama, langsung waktu itu berkomunikasi dengan kami, ini selesaikan dan secepat-cepatnya. Akhirnya dibuat kesepakatan putus bubar, dan buat kesepakatan kita hanya memformalkan pengadilan agama, sekali sidang selesai putus. Jadi agak sulit memang, agak saru katanya. Jadi membedakan mana yang normal dengan yang khususan seperti itu ya, agak tantangan tersendiri juga. Ditemukan punya karir yang bagus, punya jenjang studi yang cukup gitu, sampai jenjang yang cukup bagus gitu. Tapi masalah-masalah kenyataan seperti itu ternyata banyak ada, dan ya semoga aja kita dijauhkan dari hal yang demikian, karena ya, kalau nggak benar-benar dekat gitu kita mengenal, itu sangat mungkin kita nggak tahu itu yang ada saat ini. Ya, bagaimana kalau nanti internet itu kebalikan di awal kita satu agama nih, tidak perjalanannya satu orang itu suami atau istri, dia disuruh ke agama lain, nanti status pernikahan itu di mana begitu, tetap legal atau jadi gimana? Iya, kalau pernikahan tadi kan biasanya kasus seperti itu dia akan memilih cerai. Ketika terjadi pilihannya dia akan keluar dari kesepakatan awal, itu konteksnya keperdataan. Negara hanya membatasi, atau hukum negara itu memang tetap memberikan perlindungan terhadap status pernikahan awalnya sebagai acuan. Terus mungkin kalau yang dapat hidayah atau yang mu'alaf itu dimungkinkan juga penyesuaian gitu, sama-sama. Kan ada juga peristiwa karena anaknya mu'alaf, lalu orang tuanya juga ikut mu'alaf gitu. Yang tadinya misalnya sama-sama non-muslim gitu. Itu secara hukum agama juga itu memberikan jalan sebenarnya. Tapi kalau seperti kasus tadi, yang ada itu biasanya cerai pisah putus. Karena memang dalam hukum Islam ya salah satu alasan untuk bisa digunakan untuk cerai itu adalah karena dia murtad. Ada juga alasan-alasan lain. Bagaimana dengan anak, bagaimana dengan harta? Itu juga ada mekanisme hukum. Jadi dia
ya berlaku kepada hukum yang awal, hukum ketika mereka mengikatkan perkawinan itu. Kalau dipersoalkan, kan banyak juga. Ya udahlah, selesai di masalah status perkawinan, urusan lainnya udah diselesaikan secara secara kekeluargaan atau udah disederhanakan. Itu yang terjadi, Pak Tri. Kalau hukumnya sih tadi tetap kembali kepada konsepsi pernikahan awal. Kenapa? Terus cukup. Baik, Bapak-Bapak. Mungkin itu yang dapat saya sharing terkait dengan keabsahan nikah beda agama dan problematik yang kita hadapi. Satu kesempatan yang baik. Terima kasih Pak Lutfi sudah menyediakan acara ini, dan teman-teman tim Pejuang Subuh, Ustaz Suradi, Ustaz Hafid itu luar biasa. Tadi saya terbangun tuh 4:30, lumayan terus hujan. Mungkin lain kesempatan bisa kita dalami lagi dalam perspektif yang berbeda atau pada aspek lain, karena masalah perkawinan ini cukup banyak hal yang bisa kita diskusikan, kita sharing, baik pada tataran hukum Islam maupun hukum positifnya, termasuk juga dinamika di dalam prakteknya. Orang saya boleh nanya deh ya. Yes, sir. Kalau yang ini kan akte kelahiran itu bisa dikeluarkan kalau orang tuanya dengan beda agama berarti. Iya, dalam konteks perlindungan anak. Ya, oh iya. Konteks Tapi orang tuanya sebenarnya masih belum punya surat nikahnya berarti. Biasanya kan tadi mereka itu kan untuk memenuhi itu memilih menikah dengan salah satu agamanya gitu, menggunakan cara salah satunya. Terus karena itu memang ini persoalannya rupanya masih belum tuntas ya. Saya coba dalami beberapa perkembangannya. Dukcapil itu, Dirjen Dukcapil itu kan Prof Judan itu pernah 2 kali itu mengajukan minta fatwa ke Mahkamah Agung, karena misalnya bilang kita tidak mengenal nikah beda agama. Lalu ditemukan fakta gitu. Kok ini di kakaknya suaminya Islam, istrinya non gitu. Nah, terus gimana anaknya gitu. Nah, ini kan mereka waktu itu karena memang rupanya ada di fatwa Mahkamah Agung itu dimungkinkan dalam bahasa redaksi yang lengkapnya saya lupa lagi, dimungkinkan diberikan pencatatan, tapi dalam perkembangan sekarang sebenarnya harus nggak boleh, nggak diberikan. Cuman yang terakhir itu kasus kemarin itu ada penetapan pengadilan. Ketika sudah ada penetapan pengadilan itu harus dicatatkan gitu. Jadi dicatatkan, biasanya pengadilan negeri yang mencatatkan. Kalau kaitannya dengan yang KUA udah clear. Yang tadi itu nikah beda agama tadi dilakukan di kemarin itu kan di Semarang katanya, di Semarang, terus dapat penetapan di luar dari kompetensi wilayah itu atau wilayah hukumnya gitu. Nah, ini juga menjadi masalah dalam perkembangan sekarang. Hakim terutama di pengadilan umum ini juga masih dimungkinkan celah itu digunakan oleh tadi pelaku nikah beda agama. Nah, tentu perkembangannya yang saya dapatkan sementara terkait dengan itu ya harusnya nggak diberikan. Ternyata di internal layanan publik pemerintahan juga belum, ini juga terjadi kayak semacam maladministrasi lah. Jadi harusnya ada clear ya. Jadi membuat tafsiran lain selain yang sudah ditegaskan, harusnya enggak. Ini memang perkembangan hukum negara dan hukum agama ini kan tadi domain
domain negara itu diberikan pada satu sisi, tapi layanan administrasi itu kan menjadi urusannya negara. Kalau bicara konteks nikah siri pun juga ini kan belum selesai sampai sekarang, seperti kasus Masjid Kampung Dahulu. Fokusnya kan kepada anaknya, bagaimana anak mendapatkan perlindungan. Tadi spiritnya adalah perlindungan anaknya, bukan kaitannya dengan dia ingin mendapat keabsahan dari negara. Ya, sah secara agama belum tentu sah secara negara, gitu kan? Karena dua persyaratan yang berbeda, ya. Dua persyaratan berbeda. Yang kira itu negara bisa mengeluarkan surat yang lain itu selain yang resmi sekarang kita ketahui. Kayak tanah aja kan ada HGB, hanya ada dua sih sebenarnya tadi. Cuman bentuk aktenya memang menjadi ada 4 nih sekarang. Yang saya dalam ini tuh ada 4 bentuk. Karena memang ya tadi misalnya terakhir itu nggak jelas nih. Misalnya ditemukan di Maaf, ditemukan di pos ronda gitu, kan nggak udah dilacak, udah dicari nggak ketemu. Tapi anak ini kan butuh identitas ke depan. Terus yang kedua, terus yang ketiga, yang kedua juga ya tadi masih ada aliran kepercayaan dan lain-lain itu, memang mereka tidak menggunakan rujukan ini. Mereka apakah ke kantor pencatatan sipil atau kayak kantor agama, ya KUA. Kalau yang tadi ya saya belum dapat apakah nanti celah itu diberikan dalam semata-mata konteks perlindungan anak. Kalau yang terbaru tadi pertanyaan besar. Tapi memang ini memang apa ya? Kadang-kadang mereka ya berbenturan, kadang-kadang mereka seiring sejalan. Kaitannya dengan ini kan sebenarnya lebih dampak lanjutan. Ini kita menggambarkan bagaimana dampak dari nikah beda agama itu bukan semata-mata alasan cinta kasih, bukan. Ini kan menimbulkan masalah cinta kasih bagi anaknya gitu kan. Belum lagi yang ribet masalah hartanya. Ini kalau di lapangan, kalau bicara di lapangan asal ada kuda bermain kan? Iya. Ya itu penyimpangan seperti itu yang atau memang ya ada pura-pura memang antara keyakinan yang sebenarnya dengan identitas yang beda. Nah, iya. Ini kan juga penyelundupan yang sering terjadi. Tapi kalau pelanggaran-pelanggaran itu ya sepanjang memang diatur sanksinya biasanya diproses, bisa aja diproses. Bisa proses secara keputusan. Ini memang kalau kasus ini lumayan agak ini ya, agak variatif ya. Dari sisi praktek nikahnya maupun pada persoalan lanjutannya sebenarnya. Persoalan lanjutannya itu memang cukup ya Pak Tutup Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri, kita tutup dengan baca alhamdulillah.